Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Indriana. Saya guru kelas 4 di MI Tarbiyatul Aulad, Kecamatan Papilan, Kabupaten Semarang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Wali Songo Semarang, Angkatan 2 tahun 2021. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4 semester 1 tentang masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Kompetensi dasar materi tersebut adalah 1. Menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Indikator pembelajaran 1. Menganalisis cara menghitung FPB dari dua bilangan yang ditentukan. 2. Menganalisis cara menghitung KPK dari dua bilangan yang ditentukan. 3. Mengidentifikasi FPB dan KPK dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran materi tersebut antara lain 1. Peserta didik dapat menghitung FPB dari dua bilangan yang ditentukan. 2. Peserta didik dapat menghitung KPK dari dua bilangan yang ditentukan. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penggunaan FPB dan KPK dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dan 4. Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan FPB dan KPK secara tepat. Dalam materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang cara menghitung FPB dan KPK dari dua bilangan yang ditentukan. Ada 3 cara, yaitu 1. Menggunakan faktor persekutuan untuk FPB dan kelipatan persekutuan untuk KPK. 2. Menggunakan pohon faktor yang dilanjutkan dengan menulis bentuk faktorisasi prima. Dan 3. Menggunakan tabel. Sebelum kita menyelesaikan soal-soal cerita yang berhubungan dengan FPB dan KPK, kita terlebih dahulu harus mengetahui ciri-ciri permasalahan yang menggunakan FPB dan KPK. Yang pertama, FPB berhubungan dengan benda mati maupun benda hidup, sedangkan KPK berhubungan dengan waktu. Satuan waktu diantaranya detik, menit, jam, hari, dan tanggal. Ciri yang kedua, FPB terdapat kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata. Sedangkan KPK terdapat kata setiap sekali, bersamaan, bersama-sama, atau bersama-sama lagi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh permasalahan berikut ini. 1. Rahel mempunyai 2 buah pita dengan panjang 18 cm dan 30 cm. Kedua pita tersebut dipotong menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Berapa ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian pita? Penyelesaiannya adalah perhatikan soal tersebut dengan cermat. Terdapat kata pita. Pita termasuk benda, sehingga soal tersebut adalah menghitung FPB. FPB dari 18 dan 30. Di sini saya menggunakan cara tabel. Perhatikan tabel dengan seksama. Bisa dilihat dalam tabel, kolom sebelah kiri menunjukkan bilangan-bilangan prima yang membagi 18 dan 30. Terdapat 2 angka yang dicetak tebal, yaitu 2 dan 3. Di sini menunjukkan sebagai FPB. Sehingga FPB dari 18 dan 30 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian pita milik Rahel adalah 6 cm. Berikutnya, contoh nomor 2. Ibnu mempunyai jam weker berbentuk panda dan katak. Jam weker yang berbentuk panda berdering setiap 25 menit sekali, dan yang berbentuk katak berdering setiap 45 menit sekali.
Kapan kedua jam beker tersebut akan berdiri secara bersama-sama? Penyelesaiannya adalah perhatikan pertanyaannya dengan seksama. Terdapat kata bersama-sama, sehingga contoh soal nomor 2 menghitung KPK dari 25 dan 45. Seperti contoh nomor 1, saya menggunakan cara tabel. Yang membedakan adalah jika dalam nomor 1 menghitung FPB, kita hanya mengalihkan bilangan yang dicetak tebal. Sedangkan contoh nomor 2 menghitung KPK, semua bilangan prima di kolom sebelah kiri kita kalikan semuanya. Sehingga hasilnya sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Sama dengan 9 dikali 25. Sama dengan 225. Jadi, kedua jam beker tersebut akan berdering bersama-sama pada 225 menit sekali, atau bisa juga kita ubah menjadi 3 jam 45 menit. Untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK, anak-anak bisa memilih satu dari 3 cara yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Anak-anak bisa memilih cara yang kalian anggap lebih efektif dan lebih mudah untuk digunakan. Karena ketiga cara tersebut akan menunjukkan hasil yang sama. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terus berlatih dan semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.